Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurjana dari kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Yang pertama, piutang berdasarkan perikatan. Dibagi menjadi dua, yaitu piutang perikatan dan pengakuan perikatan. A. Piutang perikatan. Piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan meliputi pinjaman jual beli serta memberikan jasa dan kemitraan. B. Pengakuan perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria 1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. 2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Pengukuran piutang perikatan ada 3, yaitu piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit, dan piutang kemitraan. Piutang pemberian pinjaman. Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas, negara, atau daerah, dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Piutang penjualan kredit. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian disyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Piutang kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Penyajian dan pengungkapan dibagi 2, yaitu akuntansi piutang perikatan dan akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Akuntansi piutang perikatan setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Tagihan didasarkan pada kontrak pinjaman. 2. Piutang tuntutan ganti rugi. Dibagi menjadi 6, yaitu piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi. 2. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan. 3. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. 4. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. 5. Pengungkapan KALK. Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi. Tagihan ganti rugi adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri, bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan
perbendaharaan. 1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. 2. Disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Pengungkapan KALK. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. 2. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di kementerian, negara, atau lembaga, atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN. 4. Tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan. 5. Dalam hal terdapat barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai jaminan. Hal ini wajib diungkapkan. 3. Penyajian dan pengungkapan dibagi dua, yaitu akuntansi piutang, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. 2. Penyajian neraca. Penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai penyisihan piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Besar taksiran nilai piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kualitas piutang tersebut. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar persentase penyisihan piutangnya. 4. Penyisihan piutang. Ada 4. Yang pertama, penyisihan piutang tidak tertagih. Yang kedua, perhitungan penyisihan piutang. Yang ketiga, pencatatan penyisihan piutang. Yang keempat, penyajian penyisihan piutang dan pengungkapan KALK. Penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar pemilihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, ataupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Perhitungan penyisihan piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas piutangnya lancar. Taksiran piutang tak tertagihnya 0,5%. Yang kedua, kualitas piutangnya kurang lancar. Taksiran piutangnya tak tertagih 10%. Yang ketiga, kualitas piutangnya diragukan. Taksiran piutang tak tertagihnya 50%. Yang keempat, macet. Taksiran piutang tak tertagihnya 100%. Pencatatan penyisihan piutang. Penyisihan piutang yang diakui sebagai beban merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih, atau net realizable value. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang kontra akun. Penyajian penyisihan piutang dan pengungkapan KALK. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksud dapat berupa 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. 2. Rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih ada di kementerian, negara, atau lembaga, atau sudah diserahkan pengurusnya kepada PUPN. 5. Penghentian pengakuan piutang ada 2, yaitu penghentian piutang dan penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.